Dan inilah era berlakunya sebuah hadis min alamatis sa'ah, hadis yang termasuk di antara tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat, yang berbunyi sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti tata cara hidup, jalan hidup, way of life orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti jelas-jelas masuk lubang biawak, kalian terus saja mengikuti mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita jumpa di hari Rabu tanggal 2 bulan Februari 2022. Dan ada yang mengatakan ini sudah tanggal 1 Rajab, ada juga yang mengatakan ini di penghujung Jumadil Tsani 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kaji kita tentang hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Dan kita sampai kepada periode keempat, yaitu periode yang Nabi sebut sebagai era Mulkan Jabriyah, era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Era ini berakhir pada tahun 1342 Hijriah atau 1924 Masehi, ditandai dengan runtuhnya Daulah Utsmani Turki atau Kesultanan Utsmani Turki atau Khilafah Utsmani. Dan sejak saat itu Allah Ta'ala mentakdirkan kepemimpinan dunia ini, kepemimpinan umat manusia tidak lagi berada di tangan kaum muslimin yang padahal sebelumnya telah memimpin umat manusia dalam tempo yang cukup panjang, 13 abad lebih, persisnya 1342 Hijriah, membentang dari periode pertama era An-Nubuwah, kenabian, periode kedua era Khilafatun ala manhajun Nubuwah, era para Khulafa ar-Rasyidin, dan periode ketiga periode Mulkan Adhan, periode raja-raja menggigit. Nah, adapun semenjak tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi atau 101 tahun yang lalu kalau mengikuti kalender Hijriah, 98 tahun yang lalu kalau mengikuti kalender Masehi, maka Allah Ta'ala takdirkan berpindahnya kita dari babak keempat, periode keempat, dari periode ketiga, era Mulkan Adhan, raja-raja menggigit, memasuki periode Mulkan Jabriyah, penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Nah, periode keempat ini adalah periode di mana tidak lagi umat Islam yang memimpin umat manusia, tetapi Allah pergilirkan kepemimpinan itu kepada pihak lain. Kepada siapa? Kepada Barat, kepada Eropa, kepada Amerika, yang tiada lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani.
Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa periode keempat ini merupakan periode paling kelam dalam sejarah umat Islam. Bayangkan saja, 17 kali sekurang-kurangnya seorang muslim jika sholatnya rajin 5 waktu, ya, dan dia tidak dalam keadaan safar, tidak perlu mengqashar sholatnya, tidak perlu mengurangi jumlah rakaat sholatnya, berarti dia 17 rakaat sholat sehari semalam, dan setiap rakaat dia baca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah dia memohon kepada Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang memperoleh nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? Mereka adalah an-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, para orang-orang yang siddiq, yang jujur, yang benar, asy-syuhada, para orang-orang yang rela mati di jalan Allah Ta'ala sehingga memperoleh derajat mati syahid, dan as-salihin, orang-orang saleh. Tidak hanya itu, bahkan seorang muslim dalam salatnya, dalam bacaan surat Al-Fatihahnya menegaskan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan ya Allah Engkau tunjuki kami jalannya kaum Yahudi. Al-maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah itu kaum Yahudi, sedangkan ad-dhalin, yang tersesat itu kaum Nasrani. Kita minta secara jelas, jangan sampai kita dimasukkan ke dalam jalan Yahudi atau jalan Nasrani. Tapi justru begitu memasuki babak keempat, Allah izinkan, ya, kaum Nasrani, kaum Yahudi memimpin dunia ini, memimpin umat manusia. Maka berat sekali ujian yang dihadapi umat Islam hari ini. Dan inilah era berlakunya sebuah hadis min alamatis sa'ah, hadis yang termasuk di antara tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat, yang berbunyi sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti tata cara hidup, jalan hidup, way of life orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti jelas-jelas masuk lubang biawak, kalian terus saja mengikuti mereka. Lalu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab dengan balik bertanya, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Who else? Ya. Anda tahu, hadis ini sewaktu disampaikan di hadapan para sahabat, semua terkejut, semua tercengang, semua terheran-heran. Bukan karena meragukan ucapan Nabi SAW. Mereka yakin Nabi tidak berdusta. Tapi yang membuat mereka tercengang adalah tidak bisa membayangkan seperti apa situasi kondisi dunia sehingga umat Islam justru mengekor kepada Yahudi Nasrani. Suatu keadaan yang tidak pernah dialami oleh para sahabat waktu itu. Memang setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, di kota Madinah ada yang namanya kaum Yahudi, ada yang namanya kaum Nasrani, bahkan ada yang namanya kaum musyrikin. Hadir mereka merupakan bahagian dari demografi kependudukan masyarakat Madinah. Tapi mereka justru tunduk, justru harus mengikut kepada Nabi dan para sahabat, kepada kaum muslimin. Bukan kaum muslimin yang mengikut kepada mereka. Sehingga bagi para sahabat, nubuwah, hadis tentang tanda akhir zaman yang satu ini benar-benar mengejutkan. Adapun bagi kita, umat Islam yang ditakdirkan hidup di babak keempat sekarang ini, kalau kita mau jujur, kalau kita mau objektif menilai situasi kondisi realita kita, dunia kita, tidaklah sulit kita bisa menyimpulkan bahwa hari ini
banyak di antara mereka yang mengaku muslim terbaratkan, mengekor kepada kaum Yahudi, mengekor kepada kaum Nasrani. Saudaraku rahimakumullah, itulah sebabnya saya sering menggaungkan, menyuarakan bahwasanya we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita umat Islam hari ini sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarahnya. Babak di mana kita babak belur, itu realita. Dan kita harus tetap sadar bahwa ini realita, kita sedang kalah. Tetapi yang penting jangan sampai mental kita pun menjadi kalah. Bahwa realita kita menjadi kalah sekarang ini, itu suatu perkara yang Allah sudah gambarkan bisa terjadi. Dalam surat Ali Imran 140, jelas tegas Allah Ta'ala berfirman, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan di antara manusia kami pergilirkan. Jadi memang sekarang sedang giliran kita kalah. Tapi yang penting mental kita tidak boleh kalah. Makanya posisi ayat ini, Ali Imran 140, persis lokasinya sesudah ayat 139 yang isinya adalah penguatan Allah kepada umat beriman ini. Allah berfirman dalam ayat 139 surat Ali Imran, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Janganlah kamu merasa hina, jangan pula kamu bersedih hati, sedangkan kamu adalah orang-orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala, dengan syarat in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Saudaraku rahimakumullah, kita masih lanjutkan bahasan periode keempat ini, periode Mulkan Jabriyah, pada pertemuan kita selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.